Nadio ini salah satu pemain terbaik lah di Borneo. Kita tahu Nadio juga harusnya ini di musim 2026-2027 bakal tampil di Asia harusnya kan main di 4 kompetisi juga sampai ke Persib kan bakal main di bakalan main di sini. Enggak, iya apakah lebih baik main di sini, main di Persija atau di Persebaya, rutin main atau di Eropa jadi cadangan nggak main-main gitu. Ya, nah itu. Kalau gua sih secara pemain ya Bur, kalau gua mendingan milih tim yang ngasih jam main sih kalau gua. Supaya ya ketika lu makin banyak main, pengalaman main lu banyak, rutin main itu ya nanti juga lu bakalan bersinar lagi dan yang nggak mungkin lu usia juga masih muda, lu bisa main di luar juga gitu. Jadi kesempatan kalau emang di Oxford atau main di luar lu jam terbangnya minim dan malah cedera, udah mendingan main di sini lu rutin main juga. Toh yang gue bilang liga kita juga udah makin bagus, klub-klub kita juga makin profesional, makin kuat lah gitu. Main di Persija kayak main di Persib, main di Persebaya lagi ya. Kenapa enggak kalau emang dikasih jam main sih kalau gue. Yang penting jam terbang ya, ketimbang di Oxford ya kan. Kita lihat oleh Marcelino jarang main kan, ujung-ujungnya. Ya pas di timnas juga performanya nggak sebaik ketika mereka rutin main kan. Kita tahu oleh dulu ketika masih awal-awal di Oxford kan masih sering main tuh, mainnya gacor banget kan. Tapi sekarang masih jago, cuma nggak sebagus di awal-awal dia main di timnas gitu. Gimana Bang Dede? Ya kalau menurut gue ya benar sih. Kalau pemain itu ya wajib punya menit bermain ya. Karena kan dia kalau kelamaan diparkir di bench itu kan ya sentuhannya bisa hilang. Tingkat kepercayaan dirinya bisa hilang. Pengalaman bertanding bisa hilang. Itu sih. Kalau dia rutin bisa bermain itu kan dia bisa memperbaiki ya. Oh di plan ini gue kurangnya ini itu selalu ada evaluasi gitu sih. Apakah dia nanti bakal balik ke Super League ya itu nanti kita lihat aja ya. Karena kan apakah dia juga punya kesempatan lain di Eropa di luar Oxford gitu sih. Asalkan ya itu tadi dia bisa mendapatkan jam terbang gitu kan. Apalagi kan saat ini kan di Oxford masih ada kontrak ya. Wah itu gue nggak tahu. Nah kalau misalnya kontrak ya mungkin ya bisa dipinjamkan gitu kan. Apakah nanti ternyata yang pinjam itu tim Super League ya? Siapa tahu gitu kan. Nah ini bicara timnas Indonesia, kiper timnas Indonesia kalau menurut gue hampir pasti jatuh ke Nadio nih. Karena seiring nggak ada Martin Paes, nggak ada Emil, ya Nadio nih jadi calon kuat kiper timnas Indonesia. Kita tahu Nadio musim lalu mainnya bagus banget di Borneo kan. Itu yang bikin Borneo akhirnya bisa sampai di finish kedua, hampir juara poinnya sama kayak Persib. Dan Nadio ini salah satu pemain terbaik lah di Borneo. Kita tahu Nadio juga harusnya ini di musim 2026-2027 bakal tampil di Asia harusnya kan main di 4 kompetisi juga sampai ke Persib kan bakal main di ACL 2, di ACC, di League Cup dan juga di Super League. Tapi kan kabarnya dia mau ke Persija nih. Kita tahu Persija kan cuma main di 2 kompetisi kan. Cuma main di Super League dan juga di League Cup. Menurut lu hal yang disayangkan nggak Nadio kalau memang pindah dari Borneo ke Persija membuat dia kehilangan kesempatan main di Asia atau ya nggak masalah main di Persija kan ujung-ujungnya mungkin di musim depannya lagi Nadio bisa tampil di level yang sama gitu. Iya. Nah, gue juga bingung juga sih Bur soal Borneo kenapa bisa lu kan udah lolos main di ACL 2, kenapa lu harus ngelepas banyak pemain gitu sih. Pelatihnya juga kan. Nah, ya pasti itu jadi pertimbangan Nadio juga. Ini serius nggak sih serius nggak sih ada target nggak sih di Borneo untuk musim depan walaupun mereka ikutin itu gitu. Nah, balik lagi kalau emang si manajemen Persijanya juga bisa ngasih target Nadio misalnya gue bakalan targetin kita bakalan main di ACL musim berikutnya. Gue yakin pasti Nadio bakalan mau gitu. Terlepas misalnya di Borneo emang nggak ada target apa-apa di musim ini gitu, di musim barunya besok. Ya makanya balik lagi sih ke pertimbangan itu sih yang bakalan nentuin Nadio bakalan ke Persija atau enggak. Ya kalau emang disayangin sayang banget karena Borneo kan lagi main kompetisinya banyak kan, terus pasti jam main dia juga banyak juga kan di situ kan. Cuman kalau emang nggak ada target Bur, ya mendingan dia nyari klub yang punya target juara gitu kan. Udah tau Persija targetnya juara nih untuk 500 tahun. Kalau menurut gua pemain-pemain sekelas Nadio, pemain-pemain yang kemarin bisa juara 1, juara 2 di Liga 1, menurut gua udah pemikirannya udah jauh sih kayak gitu. Misalnya ya ini tim tuh ada targetnya nggak sih? Walaupun lu main di 4 kompetisi, kalau cuma sekedar ikutan doang mah ya mau ngapain sih gitu sih kalau kata gua mah.
Jadi ya nggak heran kalau misalnya memang Nadio pindah ke Persija ya, karena kita lihat secara keseriusan kelihatannya sejauh ini ya Persija lebih serius kan ketimbang Borneo. Gimana Bang? Ya kalau menurut gue ya si Nadia itu kan kalau nggak salah dia ada perpanjang kontrak sebenarnya sama Borneo ya. Dan dia juga udah pernah berkomentar soal soal timnya yang ditinggal beberapa pemain inti ya, yang melakukan perombakan lah ya. Intinya dia ya itu hal yang bisa dihadapi lah katanya seperti itu. Cuman kan saat itu kan belum ada, kita belum tahu nih apakah ada tim lain yang mengincar dia seperti itu kan. Karena ketika sekarang dia diincar ya otomatis ya karena dia masih punya kontrak ya Persija harus mengeluarkan uang kan. Karena kan statusnya dia kan kiper nomor 3 timnas ya. Nomor 3 lah, karena kan 1-2-nya tuh memang dari luar ya. Beda level lah, dia nomor 1 ya. Kalau nggak ada 2 orang itu dia nomor 1 kan statusnya kan. Seperti itu kiper. Karena kiper terbaik kan. Betul, tapi kan di bawah STY ini kan suka reuni kan STY kan sama main-main anak asuh di timnas. Dan dia juga mengincar pemain-pemain timnas ya, berarti ya kans dia buat ke Persija besar. Tinggal sekarang bagaimana antara Nego dan Persija dan Borneo, karena pemain itu kan ya tinggal mengikuti kan. Betul. Kayak gitu sih. Jadi kan ada banyak pemain, ini kita sejauh ini Persija udah datengin 3 pemain lokal kan. Victor Detan, Akil Safik, sama terbaru Arhan. Arhan aja rela ninggalin Bangkok United kan demi pindah ke Persija. Terus juga dia sempat diromorin sama Garuda Yaksa, tapi akhirnya lebih memilih ke Persija. Dan bahkan Witan juga yang kenceng banget dikaitin sama Garuda Yaksa, akhirnya perpanjang kontrak sama Persija kan. 3 tahun lagi ya? Itu kan 3 tahun kontrak panjang, itu kan bisa jadi ya salah satu faktornya karena kehadiran Sintayong kan. Kita tahu Witan kan berstatus sebagai top skor timnas Indonesia era Sintayong. Nah, Arhan pemain dengan caps terbanyak di timnas Indonesia era Sintayong, makanya nggak heran mereka diandalkan. Dan selain Marcelino juga Asnawi juga kabarnya jadi bidikan Sintayong, walaupun dia punya kontrak sampai 2028 kalau nggak salah sama Porto FC. Ya Persija dengan dananya yang katanya sampai 540 miliar itu ya nggak jadi masalah kan buat nebus kontrak pemain-pemain ini, asalkan ya Sintayong udah tahu kualitas pemain-pemain ini kan. Dan terus juga jadi pertanyaan nih, kalau misalnya Arhan udah jadi gabung kan, ini siapa yang jadi pemain andalannya, Donitri atau Arhan? Atau ada Sen juga kan? Atau Sen Patinama, walaupun Sen Patinama kan kabarnya nggak yang masuk prioritas Sintayong kan. Katanya mau dipinjemin atau apalah. Nah, jadi pertanyaan mungkin gitu ya. Kalau feeling gue sih kayak Donitri tetap jadi andalan. Kalau dimentok baru Arhan tuh kepake buat lempar-lemparan tuh. Ada beberapa kali kan strategi Sintayong di timnas gitu kan. Udah mentok udah Arhan melempar aja itu. Ujungnya juga bisa jadi gol. Salah satunya lagi lawan Cina tuh. Yang kita Indonesia kalah 2-1 di China lewat gol Tompae kan. Salah satu faktornya juga lemparan Arhan kan. Nah, melihat fenomena Persija nih kayak gini yang sebenarnya mereka baru datengin 3 pemain lokal, bukan berarti Persija nggak aktif atau nggak membidik pemain asing. Sebenarnya mereka ini kabarnya udah ngamanin 5 pemain, cuma memang belum diumumin aja, tinggal nunggu waktu kan. Ada Dennis Kollinger. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.